الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, kami selaku wakil dari takmir atau panitia akan menyampaikan beberapa himbauan dan pengumuman. Yang pertama, ini kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bagi para jamaah sekalian di Masjid Baitul Hakam Lido Pelabuhan Tanjung Perak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami selaku panitia ini menyampaikan permohonan maaf karena pelaksanaan sholat Idul Fitri pada kesempatan tahun ini atau pada kesempatan ini kami laksanakan di Masjid Baitul Hakam yang biasanya kita melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan parkir PT Pelindo. Hal ini kami putuskan karena yang pertama, ini beberapa hari terakhir hujan di pagi hari. Kemudian menurut prediksi dari BMKG itu hari ini juga hujan. Namun alhamdulillah ini ternyata barokah, tidak turun hujan. Semoga ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah untuk kesempatan sholat id yang akan datang, kita akan berusaha tetap kita laksanakan di lapangan parkir PT Pelindo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, inayah, maunah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling istimewa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kesehatan dan ketaatan selama sebulan penuh Ramadan. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian, selamat. Selamat kepada para hadirin dan hadirat sekalian, bahwa Anda sekalian telah menjadi lulusan Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan selama sebulan penuh Ramadan, puasa kita, qiyam Ramadan kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, serta beragam ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan yang dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Lepas dari Ramadan diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan sudah semestinya mempunyai dampak besar terhadap peningkatan ketakwaan dan kesolihan kita. Ada sebuah ungkapan syair menarik yang disampaikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali ketika beliau mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Laisal 'id liman tajammala bil libas war rukub walakinnal 'id liman wufirat lahu dzunub. Kebahagiaan hari raya itu, kata Ibnu Rajab, sejatinya bukan milik mereka yang hanya menggunakan pakaian-pakaian baru saja, tetapi kebahagiaan hari raya itu sejatinya milik mereka yang selepas Ramadan ketaatannya bertambah. Kebahagiaan hari raya itu bukan milik mereka yang berbangga-bangga dengan indahnya pakaian dan kendaraan, tapi kebahagiaan hari raya itu milik mereka yang selepas Ramadan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, selepas Ramadan ini, setelah kita merasakan sebulan penuh gemblengan Ramadan, setidaknya ada tiga hal yang ingin saya nasihatkan buat diri saya pribadi dan kita semua yang perlu kita jaga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang pertama ma'asyiral muslimin adalah menjaga rasa bahagia dan rasa sedih karena faktor amal. Menjaga adanya perasaan senang dan sedih karena faktor amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memberikan ilustrasi kepada kita, memberikan janji kepada kita. Lis-shaimi farhatan. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan, kata Rasulullah. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika dia berbuka dan bahagia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kata para ulama, apa yang dimaksud bahagia saat berbuka? Bahagia saat berbuka itu bukan kemudian setelah kita menahan lapar dan haus sekian jam,
Kita dihadapkan dengan beragam es jus, es teler, es campur, beragam hidangan masakan yang ada di depan kita. Kemudian kita bisa makan sebebasnya. Bukan kebahagiaan karena faktor makanan dan minuman. Tapi kebahagiaan itu kata para ulama adalah bahagianya orang yang berbuka puasa karena dia bersyukur kepada Allah. Sudah diparingi mudah, sudah diberi mudah, sudah diberi gampang, sudah diberi kekuatan, mampu berpuasa hingga selesai. Maka semangat inilah yang perlu kita bawa ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian rahimakumullah. Lepas dari Ramadan ada rasa bahagia dan sedih yang dominan karena faktor amal. Hari ini kita merasa bahagia tapi juga merasa sedih. Kita merasa bahagia karena kita mampu sebulan penuh Ramadan kita berpuasa. Kita telah membaca Al-Quran, barangkali ada yang khatam 1 kali, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 3 kali. Kita sudah sedekah, wakaf sekian besar, semampu yang kita bisa. Tapi mungkin kita juga sedih ma'asyiral muslimin. Barangkali kemudian mestinya kita bisa khatam 2 kali, kita hanya khatam 1 kali. Mestinya kita bisa tarawih tidak bolong sama sekali, ternyata ada juga bolongnya di tarawih kita. Mestinya saat puasa kita bisa menghindari berbagai macam ghibah, berbagai macam prasangka, tapi lisan ini mungkin sulit dijaga. Perasaan senang dan sedih karena faktor amal inilah yang perlu kita pertahankan. Rasulullah menyampaikan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwal mu'min. Orang yang kemudian senang karena kebaikannya dan sedih karena keburukannya, itu adalah tanda iman dalam hati. Bila mana kemudian Ramadan ini kita mampu khatam Quran 2 kali misalnya. Bila mana Ramadan ini sholat tarawih kita nggak pernah bolong. Kemudian kita bahagia, ada rasa sedih, ada rasa senang, ada rasa bersyukur. Ini adalah tanda iman. Maka kemudian ke depan, bila mana kemudian Allah mudahkan setelah Syawal ini kita sholat duha setiap hari, kita tetap menjaga sholat malam kita, ada rasa bahagia di hati. Ini tanda iman. Tapi sebaliknya, baru 1 Syawal misalnya, sholat duhurnya terlambat. Baru sholat duhur, baru melaksanakan sholat duhur jam 2:30. Sholat asarnya terlambat. Baru sholat asar mepet-mepet maghrib jam 5 baru sholat asar. Kemudian tidak ada rasa sedih di hati, tidak ada rasa galau di hati. Sholatnya terlambat tidak galau. Seminggu tidak pernah sholat tahajud tidak galau. Seminggu tidak pernah baca Quran tidak galau. Hati-hati hadirin, ayo kita periksa, jangan-jangan ada masalah dengan iman kita. Yang pertama, menjaga rasa bahagia dan rasa sedih karena amal. Yang kedua hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang perlu kita jaga berikutnya adalah greget amal. Ada greget untuk amal-amal tertentu. Saya meyakini hadirin, saya meyakini banyak di antara kita yang di Ramadan kemarin, Ramadan sebulan Ramadan ini mampu melaksanakan amalan-amalan sulit. Mampu melaksanakan amalan-amalan yang kadang mustahil kita lakukan di luar bulan Ramadan. Yang belum pernah khatam baca Quran sebulan sebelumnya, sebulan bisa khatam 1 kali saja tidak pernah. Ramadan diparingi bisa khatam 1 kali. Yang sebelumnya 1 minggu penuh sholat malam saja tidak pernah. 1 bulan mungkin bisa dihitung dengan jari sholat malamnya. Ramadan sholat malamnya bisa penuh. Hal-hal yang mustahil atau sulit kita lakukan, amalan-amalan prestasi-prestasi yang sulit kita lakukan sebelumnya, di Ramadan kita diberi kemudahan. Maka greget amal ini perlu kita pertahankan. Pertanyaannya kemudian, selepas Ramadan, ketika Allah berikan Anda kesempatan hidup sebulan Ramadan, beridul fitri, berbahagia dengan idul fitri hari ini, maka pertanyaannya kemudian, target dan greget amal apa yang ingin kita lanjutkan? Berapa kali ingin khatam Quran bulan Syawal ini? Seberapa intens kita ingin jaga keistiqomahan sholat malam kita di bulan Syawal ini? Dan target-target amal yang lain. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah pulang dari perang, Pak,
Ketika Rasulullah pulang dari perang, Imam An-Nasa'i menceritakan, ada seorang Arab Badui yang ketika diberi harta ghanimah, harta rampasan perang itu tidak mau, menolak. Begitu dikembalikan kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, panjenengan kalau nggak mau nerima harta ghanimah, harta rampasan perang, apa yang panjenengan inginkan? Kata Arab Badui ini, ya Rasul, saya tidak ingin apapun. Saya hanya mengharap satu saja. Ketika saya berjuang bersama panjenengan di medan perang, saya berjihad fisabilillah, saat itu ada satu anak panah menembus leher saya. Ada satu anak panah menembus leher saya. Hadirin, beliau tidak hanya menyampaikan secara lisan, beliau menunjukkan lehernya, Pak. Lehernya ditunjuk di depan Rasulullah. Ada satu anak panah menembus leher saya ini ya Rasul, kemudian saya mati syahid, Allah terima syahid saya dan Allah masukkan saya ke dalam surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab dengan kalimat singkat yang ayo kita ingat-ingat bersama. Kata Rasulullah, intasduqillaha yasduka. Kalau kamu punya greget, kamu punya target, kamu punya keinginan, dan itu jujur di hadapan Allah, targetmu serius, keinginan amalmu serius, harapanmu jujur, Allah pasti mudahkan kamu mendapatkan itu. Imam An-Nasa'i menceritakan, setelah itu ada perang lagi. Setelah perang, masyarakat kaum muslimin mengadakan sweeping, dan mereka menemukan salah satu yang syahid di medan perang berikutnya adalah si Arab Badui tadi. Yang menarik, Arab Badui tadi tidak mati karena jatuh dari kuda, tidak mati karena tersayat pedang, tidak mati karena dilempari tombak, tapi beliau betul-betul meninggal wafat syahid karena ada satu anak panah menembus bagian leher yang beliau tunjukkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Presisi, persis. Apa kata Rasulullah tadi? Kalau kamu punya harapan, kamu punya target, kamu punya greget yang jujur dan serius, Allah pasti mudahkan. Maka selepas Ramadan ini apa target kita? Apa greget kita? Apa obsesi-obsesi amal kita? Bila mana kita punya target, ya Allah, Syawal ini saya ingin sholat malam saya tidak bolong satu malam pun. Jujur di hadapan Allah, serius di hadapan Allah, Allah mudahkan kita sholat malam insya Allah. Apa target dan greget panjenengan semua? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, yang terakhir, ma'asyiral muslimin sekalian, adalah selain kita menjaga rasa bahagia dan rasa sedih karena amal, menjaga greget kita untuk amal-amal tertentu. Dan yang ketiga adalah menjaga pembiasaan amal. Maka bila mana kemudian hadirin rahimakumullah, bacaan Quran kita selama Ramadan, kita bisa khatam 3 kali, kita bisa khatam 2 kali. Syawal ini mungkin berat untuk khatam 2 kali, 3 kali. Minimal hadirin, ayo kita jaga pembiasaan amalnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa ahabbul a'mal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Aisyah, wa ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Aisyah, adalah amalan yang rutin walaupun sedikit. Amalan yang rutin walaupun sedikit. Maka mulai hari ini ayo, selain target dan greget amal tadi, kita mulai biasakan setiap ba'da maghrib, setiap ba'da subuh misalkan, atau di setiap setelah selesai waktu sholat, kita baca Al-Quran. Mampunya 2 lembar setiap sholat, silahkan 2 lembar. Mampunya 1 juz setiap hari, silahkan 1 juz. 1 juz ternyata berat, silahkan setengah juz. Setengah juz tapi rutin setiap hari. Karena amalan yang rutin ini akan menjadi sumber pahala saat kita sedang udzur. Bila mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana di antara kita ada yang sakit, ada yang bepergian, ada yang udzur, sakitnya mungkin tidak berhari-hari, tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan dirawat opnam di rumah sakit, dirawat di ICU. Walaupun 3 bulan Pak tidak pernah baca Quran, kalau panjenengan setiap hari baca Quran, panjenengan 3 bulan tetap dapat pahala baca Quran. Walaupun 3 bulan tidak pernah sholat malam, tidak pernah sholat duha, tidak lagi berangkat sholat jamaah karena dirawat di rumah sakit, tapi 3 bulan tetap mendapatkan pahala itu semua, karena itu adalah kebiasaan saat kita sedang sehat.
Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sekali lagi, Ramadan harus memberikan dampak terhadap keberlanjutan amal kita, terhadap keberlanjutan ketaatan kita, sehingga mari kita menjaga rasa senang dan sedih karena faktor amal. Mari kita memiliki greget-greget amal yang terus kita pertahankan, target-target amal yang terus kita miliki, dan mari kita jaga kebiasaan amalan-amalan rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita selama Ramadan, sehingga dengan ampunan itu Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa lebih baik dari Ramadan ke Ramadan setiap waktu, sampai nanti Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah. Marilah kita akhiri dengan berdoa bersama, memohon ampun dan memohon hidayah, memohon kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagi jamaah yang mungkin belum mendapatkan nasi kodak atau konsumsi, bisa menghubungi atau meminta ke teman-teman panitia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.